Ya tapi mungkin kau nggak Islam, jadi nggak paham siapa itu Mesias. Tapi kalau kami itu udah pasti tahu Mesias itu adalah Dajjal. Karena apa? Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada sekutunya, tidak ada umpamaan bagi Allah ya. Jadi surat Al-Ikhlas itu adalah pedoman kami. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemeyan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana Ratu Entok menghina Mesias atau menghina Yesus, di mana dia mengatakan bahwa Mesias itu adalah Dajjal, karena menurut dia tidak pernah Allah datang dalam rupa manusia, atau tidak pernah Allah turun dalam rupa manusia. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa Mesias itu adalah Allah, maka sebenarnya menurut Ratu Entok bahwa Mesias itu adalah Dajjal. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Kok udah turun-turun udah pasti di Dajjal. Paham kau? Pergi kau ke sana. Pergi kau ke sana. Kau kenapa? Kau Yahudi. Kau Yahudi. Nggak ada Tuhan, Tuhan kau Dajjal. Makanya kau bela. Dengar ya say, mau siapapun manusianya, selagi dia umat Islam, mau dia alim, mau dia nggak alim, mau dia pendosa, mau dia orang baik, orang gimana ya, kayaknya semua tahu lah siapa Mesias itu ya. Kenapa tujuan Israel itu harus merebut Masjidil Aqsa? Gimana sih kau sebagai manusia? Ya tapi mungkin kau nggak Islam, jadi nggak paham siapa itu Mesias. Tapi kalau kami itu udah pasti tahu Mesias itu adalah Dajjal. Karena apa? Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada sekutunya, tidak ada umpamaan bagi Allah ya. Jadi surat Al-Ikhlas itu adalah pedoman kami. Karena surat Al-Ikhlas itu adalah pedoman buat kita, buat kami khususnya umat muslim. Jadi Allah itu tidak pernah berbentuk apapun dan tidak akan pernah disekutukan, diumpamakan dengan apapun. Jadi Allah itu nggak akan pernah turun-turun dalam bentuk apapun, nggak ada. Ya, nggak ada. Allah itu adalah zat yang suci. Jadi kalau dia sudah turun dalam bentuk Mesias, dia mengaku Tuhan, ya itu udah pasti Dajjal. Karena Allah itu ya Allah, dan tidak ada yang bisa memperumpamakan dengan apa itu Allah, itu nggak ada yang tahu selain kita mempercayainya, mengimaninya dan merasakannya. Bagi Allah yang diberikan, bagi orang-orang yang diberikan karomah ataupun ilham ya, ataupun wahyu bagi para nabi, seperti itu. Jelas sama itu Dajjal. Kalau di agama kau apa dia itu nggak ngerti lah aku. Tapi kalau kami, Tuhan itu, Allah kami itu tidak boleh diumpamakan dengan apapun. Selagi dia masih bisa diumpamakan dan dia berbentuk sama seperti ciptaannya, berarti dia bukan Tuhan. Itu aja, simple sama kami logikanya. Karena di akhir pengunjung hari nanti ya, di hari kiamat nanti ya, Isa turun dalam bentuk Isa gitu ya. Imam Mahdi turun dalam bentuk Imam Mahdi gitu. Tidak pernah Allah berbentuk dengan apa gitu, nggak ada ya. Dan nanti kita berhadapan sama Allah di padang mahsyar, bukan Allah turun ke bumi ini di hari akhir nanti. Nggak ada pula di Al-Quran kayak gitu. Nanti Allah akan turun di hari kiamat, nggak ada kami kayak gitu, nggak ada. Allah nggak ada turun-turun. Allah ada di mana-mana, termasuk ada di dalam hati kita masing-masing. Nggak pula ada turun-turun dah. Nanti kita berhadap sama Allah di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Nggak ada pula Allah turun-turun. Kau pikir ini nafsu turun-turun? Ini eskalator turun-turun. Kok udah turun-turun udah pasti di Dajjal. Paham kau? Pergi kau ke sana. Pergi kau ke sana. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ratu Entok ya, di mana dia mengatakan bahwa Mesias itu turun sebagai Dajjal. Nah, menurut saya teman-teman ya, ini sudah melampaui batas dan seharusnya itu diproses secara hukum, karena dia sudah menghina, sudah menghujat Yesus Kristus. Kalau misalnya menurut pandangan agamanya atau menurut sudut pandang agamanya,
bahwa Yesus Kristus atau Mesias bukanlah Allah, bukanlah Tuhan, ia silakan saja tidak percaya dengan hal itu. Tetapi jangan dengan menghujat, jangan dengan menghina kepercayaan orang lain. Karena kami percaya sebagai orang Kristen bahwa Allah kami Allah yang Maha Kuasa, yang bisa menyatakan dirinya di hadapan manusia, yang bisa memperlihatkan dirinya dalam rupa manusia. Itu namanya Allah yang tidak terbatas, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin kalau Allah menghendakinya. Kalau Allah berkehendak untuk jadi manusia, maka tidak ada yang bisa membendungnya. Tetapi kita lihat Ratu Entok ini makin hari makin jadi, dia menghina kekristenan yang makin luar biasa. Tetapi kita tahu bahwa dia sebagai mayoritas, tentu saja dia aman dan pasti dia tidak diproses secara hukum, teman-teman. Nah, kita akan menjelaskan tentang pandangan Ratu Entok ya, karena kalau dia memandang dari sudut pandang agamanya, ya tentu saja dia salah paham atau keliru memahami siapa Mesias. Oleh karena itu, mari kita membahas tentang siapa Mesias. Mesias yang dijanjikan itu ada banyak sekali nubuat tentang Mesias dalam Perjanjian Lama. Misalnya di kitab Yesaya, Mazmur, dan lain-lain. Dalam pemahaman masyarakat Yahudi, Mesias yang dijanjikan itu adalah Musa baru, seorang pemimpin besar bangsa Yahudi. Bagi bangsa Yahudi jelas bahwa Mesias itu dikaitkan dengan nasionalisme mereka sendiri. Perlu diketahui juga pada zaman Yesus, negara Israel sudah tidak ada lagi. Bahkan 10 suku Israel pun hilang. Kerajaan Yehuda atau Israel sudah lenyap oleh penjajahan Babel atau Asyur, Makedonia, sampai dengan Romawi pada zaman Yesus. Istilah Mesias atau Al-Masih atau Kristus artinya yang diurapi, dipakai sebagai gelar resmi dari tokoh utama yang dinanti-nantikan oleh orang dan yang mereka tunggu. Itu menurut Tanakh Ibrani Perjanjian Lama, Mesias yang dijanjikan adalah orang yang dipilih Allah, ditetapkan untuk menggenapi suatu tujuan penyelamatan bagi umat Allah dan menggenapi hukuman terhadap musuh-musuhnya. Kepadanya diberikan kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa, dan dalam semua tindakannya yang sesungguhnya bertindak adalah Allah sendiri. Namun dalam pemahaman orang Yahudi, Mesias yang dijanjikan itu, mereka pikir harusnya sosok Mesias itu akan memenuhi kriteria sebagai berikut, seperti membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi, mengumpulkan kembali bangsa Israel dari segala penjuru bumi, memimpin pada penyembahan pada Tuhan Allah yang benar, membawa era perdamaian, mendirikan kembali negara Israel. Jadi bayangan orang Yahudi tentang sosok yang disebut Mesias itu harus seperti Musa dalam kepemimpinannya. Secara spiritual dan juga kenegarawannya, Mesias haruslah menjadi sosok yang lebih besar dari Musa sebagai pembebas, lebih besar dari Daud sebagai raja, lebih besar dari Harun sebagai imam, lebih besar dari Elia sebagai nabi. Pendeknya, Mesias adalah manusia super dibanding semua manusia. Memang kepada Mesias dan Juru Selamat yang dijanjikan yang tertulis dalam Perjanjian Lama diberikan kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa, dan dalam semua tindakannya yang sesungguhnya bertindak adalah Allah sendiri. Nah, teman-teman, kita sudah tahu bahwa ada beberapa ayat Alkitab juga mengakui bahwa Mesias adalah Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia. Kalau kita melihat nanti ada beberapa sifat yang sama dengan Allah yang dipercayai oleh Nabi Musa dengan yang di dalam diri Yesus Kristus itu sendiri atau Mesias itu sendiri. Contohnya di dalam Maliakhia 3 ayat 6. Di sana dikatakan Allah tidak pernah berubah, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Dan itu merupakan satu sifat Allah yang dipercayai oleh para nabi sebelumnya, bahwa Allah yang mereka percayai tidak berubah. Demikian Yesus Kristus, di mana dia memiliki sifat yang tidak berubah, yang dimana dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya dia tetap
Tuhan dia tetap Allah. Itu di dalam Ibrani 13 ayat 8. Di sana dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan juga di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa Allah adalah firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 terdapat demikian. Yesus adalah firman juga. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 di sana dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Di mana di dalam Yesaya 44 ayat 24 juga di sana dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu, dan juga di dalam Yohanes 1 ayat 3 jelas di sana Yesus yang dimana dia adalah firman menciptakan segala sesuatu.